bacakan buku cerita judulnya Pertolongan Kakak Tua. Apa namanya? Pertolongan Kakak Tua. Sudah beberapa hari udara di hutan Timbun terasa sangat panas. Binatang-binatang pun mengeluhkan hal yang sama, termasuk burung kakak tua. Burung dengan sayap indah itu terbang berpindah-pindah dari satu dahan pohon ke dahan yang lain mencari tempat yang nyaman. Setiap kali terbang, ia selalu menggigit sehelai daun, kemudian menjatuhkannya ke atas tanah. Rupanya si kakak tua tidak menyadari bahwa tindakannya menjatuhkan sehelai daun ke atas tanah ternyata menimpa istana semut yang di bawahnya. Kesiannya semutnya. Raja Semut pun marah melihat istana yang dibangunnya tertimbun daun. "Hei, siapa yang melakukan ini? Istanaku menjadi kotor dan nampak kacau," ujar semut. Raja Semut marah. Mana yang itu? Iya, ini Raja Semutnya. Semut pekerja pun mengadukan kalau semua ini adalah ulah si burung kakak tua. "Ampun rajaku, semua kekacauan ini adalah karena ulah burung kakak tua itu," ucap mereka bersamaan. Mereka lapor di. "Jadi semua ini ulah burung kakak tua itu. Berani sekali dia membuat kacau istanaku," ujar Raja Semut. Marah-marah rajanya. Rajanya marah-marah. Raja Semut langsung mengumpulkan seluruh rakyatnya. "Wahai rakyatku, kuperintahkan kalian segera memanggil si burung kakak tua sekarang juga." Maka segera bersiaplah sekelompok semut untuk memanggil kakak tua. Mereka panggil semua. Mereka kumpul semua. Tapi mendadak mereka dikejutkan dengan suara dentuman keras disertai hujan pasir dan bebatuan panas. Dung! Seluruh binatang penghuni hutan menyelamatkan diri, termasuk Raja Semut dan seluruh pasukannya. Akhirnya mereka sadar jika gunung itu dekat dengan yang mereka tinggal itu lagi meletus. Jadi keluarkan lahar panas. Bebatuannya kan dia berhamburan toh, laharnya jadi mengalir. Tapi mereka merasa ada sesuatu yang ganjil. Mereka merasa heran ketika di mana-mana hujan batu dan pasir, tetapi kenapa istana mereka aman-aman saja, tidak tertimpa batu atau pasir? Batin beberapa ekor semut. Mereka bingung, kenapa ya? Kok nggak kenapa-napa kita punya istana? Akhirnya beberapa ekor semut pekerja memberanikan diri untuk melihat keluar dari sarangnya mereka. Ia mencoba melihat keluar dan ternyata dedaunan yang telah dijatuhkan oleh burung kakak tua tadi itu yang telah melindungi istana mereka dari hujan batu dan pasir. Jadi mereka punya istana di bawah itu ketutup toh, kan mereka di bawah tanah, jadi ketutup sama daun tadi, jadi dilewatin, tidak tembus. Nah, akhirnya Raja Semut berkata kepada seluruh rakyatnya, "Wahai rakyatku, ternyata selama ini kita telah salah sangka kepada burung kakak tua itu. Karena tindakannya, akhirnya kita dan istana kita selamat." Selamat. Terus burung kakak tua datang. "Bukannya kalian tadi akan mencariku?" kata sebuah suara yang tak lain adalah burung kakak tua. Tentu saja semua semut menoleh ke arah suara itu. Kaget mereka tuh burung kakak tua ada datang tuh. "Hai kakak tua, maafkan kami yang telah salah paham kepadamu. Dan kami mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Berkat pertolonganmu, kami semua selamat," ucap Raja Semut dengan tulus. Tidak perlu berlebihan kawan. Kita memang harus hidup tolong-menolong," kata kakak tua dengan bijak. "Kau benar kawan. Aku mewakili seluruh rakyatku sekali lagi mengucapkan terima kasih," kata Raja Semut. Nah, itu kenapa kita tidak boleh marah-marah dulu, tidak boleh sombong dulu. Oke. Si kura-kura yang apa? Sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit,
Kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia pun mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Berpegangan pada apa? Ayo. Terus diangkat sama Sama angsa, angsa. dibawa terbang. Karena tangan kura-kura yang lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Jadi dia gigit kayunya pakai mulut karena tangannya nggak kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia pun lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu itu. Ia terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Berarti kita nggak boleh apa? Sombong. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Toh, ini kura-kuranya nggak bersyukur, dia punya tempurung tapi dia benci sama tempurungnya. Tapi pas dia jatuh, dia selamat karena ada tempurung. Jadinya jatuh kan tempurungnya keras. Pas dia jatuh, yang kena di tanah tempurungnya. Jadi dia selamat. Oke, sudah. Oh gitu aja.